Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teriring salam puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga meringankan langkah kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan kesempatan kepada kita ke lapangan, dan tentunya Allah mencurahkan kepada kita taufik. Taufik inilah yang mengantarkan kita untuk mudah atau ringan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita memohon kepada Allah agar kita itu diberikan hidayah. Salah satunya itu adalah hidayah taufik. Selawat ring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak, para jamaah salat maghrib, ini kita ingin bedah sedikit atau ingin menyampaikan sedikit kajian. Mungkin ini pernah disampaikan oleh guru-guru kita ataupun memang sudah disampaikan oleh guru kita, tapi kita ingin mengingatkan kembali kepada kita. Nah, Bapak, malam ini kita kupas berkaitan dengan sholat, yaitu di dalamnya itu ada yang disebut dengan masbuk. Kalau masbuk di sholat 5 waktu atau sholat rawatib itu tanpa penjelasan pun kita sudah mengamalkannya, karena tidak semua jamaah kita itu bisa mengikuti imam mulai dari rakaat pertama sehingga kemudian tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, maka disempurnakanlah itu. Nah, itu yang disebut dengan masbuk. Nah, itu sholat di 5 waktu atau sholat rawatib. Nah, yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, bagaimana jika kita itu masbuk saat sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita itu masbuk pada saat sholat Aid atau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Masih ada lagi, bagaimana kalau kita itu masbuk dalam sholat gerhana atau sholat gerhana matahari dan bulan. Atau yang terakhir, bagaimana kalau kita itu masbuk dalam sholat jenazah. Nah, mungkin ini kan bagi kita agak sedikit mudah-mudahan kita nggak pernah masbuk dalam yang kami sampaikan tadi. Nah, kalau yang pertama tadi masbuk dalam sholat Jumat, itu memang kalau ada uzur syar'i sehingga kemudian orang itu terlambat atau tertinggal mengikuti sholat Jumat, dia tidak mendengarkan khutbah Jumat, bahkan dia ketinggalan dalam mengikuti sholat Jumat. Nah, kalau itu masuk dalam uzur syar'i, itu diperbolehkan masbuknya. Nah, apa diantaranya uzur syar'inya itu? Tertidur dia, mungkin karena kecapean atau bagaimana, kebablasan tidurnya. Pas dia bangun, dia udah dengar tuh suara khotib
sedang berkhutbah, lalu bergegas-gegaslah menuju ke masjid untuk mendengarkan khotib dan ikut sholat Jumat. Tapi ternyata khotib udah turun mimbar dan sholat sedang dilakukan. Nah, bagaimana kondisi orang yang seperti ini? Kalau dia masbuknya karena uzur syar'i, diperbolehkan. Nah, lalu apa yang harus dilakukannya? Ada dua. Yang pertama kita lihat, ini yang pertama sama kedua ini sama. Dia kondisinya ketika makmun itu masuk ke dalam masjid, dia mendapati imamnya itu sudah dalam posisi rakaat yang kedua. Beda kalau rakaat pertama. Kalau rakaat pertama hampir sama dengan sholat rawatib yang 5 waktu. Bagaimana kita untuk menyempurnakannya, itu sama. Tapi kalau dia mendapati imam itu pada rakaat yang kedua, maka dilihat dia mendapati imam itu di rakaat kedua itu dalam posisi apa imamnya, dan dia mengikutinya dalam gerakan bagaimana. Nah, jika dia mengikuti rukuknya imam, jadi dia mendapati, kalau bahasanya di dalam hadis itu, dia mendapati rukuknya imam. Nah, yang disebut dengan mendapati rukuknya imam itu adalah kita mengikuti rukuknya imam. Karena bahasa dengan mendapati rukuknya imam, kalau kita umpamanya masuk di masjid ini, kita sudah di belakang sana, itu kan dari kaca tuh kelihatan imamnya sudah rukuk. Imamnya ada rukuk. Lalu kemudian kita lihat tuh imamnya rukuk. Bukan seperti itu mendapati rukuknya imam. Tapi yang dimaksud dengan mendapati rukuknya imam itu, kita mengikuti imam itu rukuk. Nah, kan bisa jadi nanti perjalanan kita dari belakang itu kemari, karena posisinya kita dari parkir udah lihat imam itu rukuk, lalu kemudian bergegas-gegas kita mengikuti untuk sampai ke saf keberapa gitu, lalu kemudian imam itu sudah tidak rukuk lagi, maka tidak dapat rukuknya walaupun dia sudah lihat. Tapi yang dimaksud dengan mendapatkan imam itu rukuk adalah kita mengikuti rukuknya imam. Nah, jika posisinya seperti ini, maka ia mendapatkan sholat Jumat. Dia raihlah itu pahala sholat Jumat itu. Jika keterlambatan dia dapat pada rakaat kedua imam itu, dia mengikuti imam itu rukuk. Dia ikutin imam itu rukuk, maka dia dapat pahala sholat Jumat. Dan lalu kemudian setelah imam salam, dia menyempurnakan sholat Jumatnya itu dengan menambah 1 rakaat terakhir sampai dengan salam. Nah, kalau ini sudah jelas sekali ini. Nah, hampir sama dengan sholat rawatib. Nah, jadi dia dapat pahala sholat Jumat. Nah, tapi yang kedua, jika dia mendapati imam itu, ini masih di rakaat kedua. Jika dia mendapati imam itu, lalu dia mengikuti imam setelah bangkit dari ruku, di rakaat kedua artinya ya, di rakaat kedua. Jadi pas sholat Jumat itu dia terlambat, dia sampai, dan imam itu di rakaat kedua itu rukuknya sudah selesai. Sami'allahu liman hamidah. Masuklah dia. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya itu kan. Tapi dia nggak dapatin imamnya ruku. Nah, posisi orang yang seperti ini tidak dapat pahala sholat Jumat. Nah, dia masbuknya bagaimana? Masbuknya itu dia selesaikan semua gerakan imam yang diikutinya, mulai dari umpamanya dari Sami'allahu liman hamidah karena dia nggak dapat rukuknya imam, atau dia dapat rukuknya imam itu sujud di rakaat kedua, diikuti, tapi dimulai dengan takbiratul ihram. Diikutinya itu semua sampai imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia menyempurnakan sholatnya, dia berdiri, tapi menyempurnakan sholatnya bukan sholat Jumat.
Dimulailah dia berdiri itu dengan takbiratul ihramnya sholat zuhur 4 rakaat. Itu. Jadi masbuk di dalam sholat Jumat itu seperti itu. Nah, beda tadi kalau dia mendapatkan imam atau dia mengikuti imam itu di rakaat pertama rukuknya dapat. Nah, ini di rakaat kedua. Di rakaat kedua yang pertama dia dapatin imamnya ruku, dia ikut ruku, maka dia dapat pahala sholat Jumat dan dia sempurnakan sholat Jumat itu 2 rakaat setelah imam itu salam, maka dia sempurnakan tambah lagi dengan 1 rakaat yang terakhir. Nah, kalau yang kedua tadi dia dapatin imam itu sesudah ruku, maka dia tidak dapat pahala sholat Jumat, dan setelah imam itu mengucapkan salam maka dia menyempurnakan sholat Jumatnya tidak, tapi dia melakukan sholat zuhur dengan takbiratul ihram, lalu kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Nah, tapi Bapak jamaah sekalian, ini berlaku bagi orang pada saat sholat Jumat itu terkena uzur syar'i. Uzur syar'i itu satu di antara yang tertidur, atau mungkin lagi dalam perjalanan posisinya macet, kiri kanan muka belakang dia sudah perhatiin tidak ada masjid, dia tidak dengar dari suara corong itu ada suara orang lagi khutbah, dia nggak dapat apa segala macam, lalu kemudian pas bergerak kendaraannya dia temuin lah itu ada masjid yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu termasuk uzur syar'i. Nah, tapi Bapak dalam Islam disyariatkan itu memang di hari Jumat itu semua pekerjaan itu diperingan. Jangan kita memaksakan diri pekerjaan di hari Jumat itu sampai dengan all out, totalitas, tapi kemudian akhirnya Jumat yang memang diwajibkan bagi laki-laki itu akhirnya terbengkalai. Bisa di situ lalai karena capek, bisa di situ lalai karena tertidur, bisa itu tadi lalai karena terlena dengan pekerjaannya, bisa jadi. Nah, maka ini bagi kita yang laki-laki, yang pria, sholat Jumat itu tadi itu memang hukumnya wajib, maka ketika ada uzur syar'i tadi silahkan, boleh. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana masbuk dalam sholat Id, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Mungkinkah ini terjadi? Bisa jadi, itu kan? Bisa jadi, karena di antara waktu subuh dengan waktu fajar atau waktu menjelang sesudah matahari naik, itu waktu yang paling enak sekali itu tidur, terlelap. Bahkan kita pun kalau yang sudah sholat subuh di awal waktu, bisa terlena kita tertidur di antara waktu itu, sehingga kemudian kebablasan taunya sudah atau sedang sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bisa jadi. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita dalam keadaan masbuk dalam sholat Id? Itu ada 3. Yang pertama, orang yang tidak mendapatkan awal sholat Id itu bersama imam itu, yang pertama, dia ketinggalan takbiratul ihram dan sebagian sholat, namun masih mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Ya, kita kaji ulang lagi. Sholat Id itu rakaat pertama itu ada takbir sebanyak 7 kali. Rakaat kedua ada takbir sebanyak 5 kali. Nah, kondisi yang pertama ini, ketika jamaah itu dia masbuk dalam sholat Id, lalu kemudian dia ikut gerakan imam yang dia dapat pada waktu itu, maka imamnya sebelum ruku dia ikut, maka itu sudah dihitung 1 rakaat. Walaupun dia dapatnya itu pas imam sudah baca surat Al-Fatihah atau imam lagi baca surat pendek. Lalu bagaimana yang takbirnya itu yang 7? Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, itu bagaimana? Nah, dalilnya
itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha say'a wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian datang melakukan sholat dalam keadaan kami sedang bersujud, wa nahnu sujud fasjudu, maka sujudlah dan janganlah kalian hitung itu sebagai rakaat. Kemudian barang siapa yang mendapatkan waman adraka ro'a, dan barang siapa yang mendapatkan ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Ini dalilnya. Jadi yang mendapatkan imam pada saat rakaat, lalu kemudian kita mengikuti imam itu atau rakaat imam itu, udah dihitung 1 rakaat, walaupun dia tidak menyempurnakannya atau ketinggalan takbir yang 7 itu tadi. Nah, tapi jangan salah. Jadi ketika kita mengikuti imam walaupun ketinggal segitu, takbir yang pertama itu rukun. Itulah dia takbiratul ihram. Jangan salah kita, jangan keliru. Karena terburu-buru gitu kan. Karena terburu-buru langsung aja dia takbir, tapi pengertian takbirnya itu takbir mengikuti imam, jangan-jangan. Atau pas imamnya lagi takbir yang ke-7 umpamanya. Takbir yang ke-7. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia ngikut tuh. Allahu Akbar. Tapi posisi dia tuh seakan dia mengikuti takbirnya imam yang takbir yang ke-7 itu. Itu hati-hati. Jadi kita harus memastikan pada saat kita ketinggalan sholat itu, takbir yang pertama kita lakukan itu adalah takbiratul ihram, karena itu rukun. Lalu kemudian takbir yang lain itu tidak usah disempurnakan selama kita mendapatkan imam itu posisinya sudah dalam keadaan ruku, lalu kemudian kita ikut ruku. Itu tadi umpamanya dia dapatin imam tadi lebih lapang waktunya ya, sudah Al-Fatihah umpamanya. Nah, biasanya kan kalau sudah kita dapatin imam itu ruku, Allahu Akbar pada sholat id itu, lalu kemudian kita pun ikut ruku, Allahu Akbar. Nah, ingat takbir yang pertama itu takbir ihram, Allahu Akbar, baru langsung ruku. Nah, boleh nggak kita mengangkat takbir lagi, mengangkat tangan lagi waktu mau rukuknya itu? Nah, itu ada 2 pendapat, dua-duanya boleh. Tapi keumuman kita selama ini kalau kita mengikuti imam itu, kita akan takbir dulu, lalu kemudian kita lepaskan tangan kita, baru kita ruku. Itu. Jadi jangan langsung, umpamanya kita dapatin imam nih, Allahu Akbar ruku, lalu kita langsung ikut tuh, Allahu Akbar. Itu takbir apa itu? Kalau imam jelas takbirnya takbir ruku. Nah, makmum takbir apa? Tanyalah sama yang mengerjakan itu. Takbir apa dia? Kalau dia bukan takbiratul ihram, mana? Rukunnya hilang 1. Nah, ini hati-hati di sini. Walaupun dalam sholat yang 5 waktu, tetap seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau itu kan waktunya pas mepet banget ya, imamnya tuh ruku. Nah, lalu bagaimana tadi umpamanya kayak yang tadi ya, dia dapatin imamnya, lalu kemudian dia dapatin imamnya itu sedang membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Lalu karena dia ingatkan, ini kan sholat id harus takbir 7 kali di rakaat pertama. Nah, karena imam masih baca Al-Fatihah, bisa jadi nanti bacaannya panjang, ditambah lagi dengan bacaan suratnya panjang, lalu kemudian disempurnakannya takbir dia yang 7 itu pada waktu imam baca Al-Fatihah. Itu nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu. Jangan. Tuh. Ya. Nah, ini masbuk dalam sholat id. Ini dari pendapat para ulama yang raji.
yang kuat. Dan ini kebanyakan pendapat para ulama karena dalilnya sangat kuat sekali. Nah, dalil yang kedua dalam riwayat Al-Baihaqi, ijajitum wal imamu raqi'a farku'u wa in kana sajidan fasjudu wa la ta'uddu bisujudi ija lam yakun ma'ahu ruku'. Apabila kalian datang melakukan salat sementara imam dalam keadaan ruku, maka rukuklah, dan bila imam sujud maka sujudlah, dan tidak dihitung rakaat dengan sujud apabila tidak bersama imam rukuknya. Jadi tetap patokannya itu adalah rukuknya imam, ikut rukuknya imam. Nah, ini kondisi atau yang pertama, orang yang masbuk dalam sholat id. Lalu kemudian yang kedua, dalam sholat id itu ada kondisi orang yang masbuk itu tertinggal satu rakaat. Jadi dia tertinggal satu rakaat itu, dia dapatilah imam sudah dalam posisi rakaat yang kedua, di mana di rakaat kedua itu takbirnya itu ada 5. Nah, orang yang masbuk tertinggal satu rakaat dan mendapatkan rakaat kedua bersama imam, maka ia wajib mengqadha rakaat yang tinggal sesuai dengan tata caranya. Artinya apa? Tata caranya itu sama dengan sholat 5 waktu. Jadi setelah imam itu salam, kita tidak ikut salam, kita berdiri untuk menyempurnakan sholat kita. Lalu kemudian bagaimana dengan takbirnya itu? Bagaimana dengan takbirnya? Karena kan mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Kita mendapatin posisi imam sudah di rakaat kedua. Kemudian takbirnya 5. Kita ketinggalan di rakaat pertama, takbirnya 7. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, maka pendapat yang dua-dua ini itu boleh, dua-duanya memang boleh dilakukan, tapi kemudian yang paling kuat atau yang paling rozi itu adalah seperti kita menambah kekurangan pada saat sholat rawatib. Kita kan kalau sholat rawatib itu kan umpamanya nih, sholat rawatib ketinggalan kita 2 rakaat, sholatnya adalah sholat isya. Berarti yang kita lakukan itu setelah kita imam salam, berarti kita setelah berdiri, ruku, sujud, kembali lagi. Nah, kan mundur hitungannya. Lalu kemudian ditutup dengan salam. Nah, kalau yang sholat id itu setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangkit menyempurnakan sholatnya itu dengan 1 rakaat lagi. Di situ dia menambahkan dengan 5 takbir, nah, sesuai dengan rakaat yang terakhir. Sesuai dengan rakaat yang terakhir. Itulah pendapat yang paling kuat, Razi. Nah, jadi urutannya itu yang di belakang itu yang dilakukan. Jadi bukan berarti, oh ya saya kan udah takbir nih 5 kali nih. Tapi kan yang takbir 7 saya nggak ikut nih rakaat pertama. Lalu kemudian dia mau takbir 7 kali itu kan nggak bisa. Bukan seperti itu. Nah, jadi itu pendapatnya lemah sekali. Dan pendapat yang Razi itu yang itu tadi. Jadi sempurnakan itu sesuai dengan yang kebiasaan kita dalam masbuk sholat rawatib. Maka rakaat yang terakhir itu dia mundur ya. Kalau 2 rakaat yang mana mundurnya, 3 rakaat yang mana mundurnya. Nah, kalau sholat id itu kan 2 rakaat, berarti 1 rakaat yang terakhir itulah penyempurnanya, yaitu takbirnya ada 5. Ini yang pertama. Dalilnya masih dalil yang 2 tadi yang kami sampaikan tadi. Karena 2 dalil ini menjadi dalil pegangan para ulama. Karena Rasulullah dulu pernah mendapati sahabat yang seperti itu dalam pelaksanaan sholat. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ini yang harus kamu lakukan. Lalu kemudian orang yang masbuk pada sholat id itu
kondisi posisinya yang ketiga ini, itu orang yang masbuk itu atau jamaah yang masbuk itu tertinggal 2 rakaat dan dia mendapatin imam itu sudah tahiyatul akhir dan dia mengikuti imam juga pada saat tahiyatul akhir itu, atau mendapatkan imam itu sebelum salam. Nah, artinya apa? Benar-benarlah dia tidak mendapatkan rukuknya imam di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Bisa jadi dia mendapatin imam itu di sujud pertama atau di sujud kedua, atau duduk di antara 2 sujud, atau tahiyatul akhirnya imam, atau bahkan dia mendapatin imam itu dan mengikuti imam itu menjelang imam salam, dia ikut karena tertinggalnya dia dalam melaksanakan sholat id. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini bagaimana untuk masbuknya itu? Nah, para ulama sepakat bahwa orang yang mendapatkan imam dalam sholat id setelah imam bangkit dari ruku rakaat kedua dan sebelum salam, maka dia harus mengqadha semuanya setelah imam salam. Artinya apa? Dia sholatnya itu mengulang dari awal. Takbir yang rakaat pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 takbir. Itu seperti itu. Dan ini posisinya disamakan dengan posisi yang pertama tadi yang kami sampaikan, orang yang benar-benar ketinggalan sholat Jumat tadi, dia tidak dapat pahala sholat Jumat. Nah, ini kan sholat id, ini kan syiar. Nah, ini mohon maaf Bapak ya, kadang kita terbalik ini dalam menyikapi sholat id ini. Jadi kebanyakan umum ya, memang diperbolehkan, memang sunnah itu. Jadi kan kalau kita sholat id itu udah kebiasaan di mana-mana itu, maupun di kota maupun di kampung gitu kan, itu memang all out sekali itu, totalitas sekali itu memang persiapannya untuk sholat id itu. Memakai gaun yang bagus, memakai baju yang bagus, segala macam itu. Nah, itu memang disunahkan karena itu syiar kan, syiar Islam itu. Nah, cuman yang paling banyak larangannya itu ada di perempuan. Nah, di perempuan itu dia nggak boleh sampai dia berlebihan di dalam menghias diri, termasuk juga dengan wangian-wangian yang dipakai. Nah, ini kan syiar ini. Maka ketika kita lihat pada saat menjelang sholat id itu, kan orang berduyun-duyun itu ya dengan pakaian yang bagus, pakaian yang pokoknya ingin menunjukkan lah. Nah, tapi sebenarnya itu tadilah, kenapa tidak jadikan itu kebiasaan pada saat sholat rawatib yang 5 waktu yang harus ke masjid. Nah, itu kan pada saat sholat 5 waktu rawatib ke masjid itu pakailah pakaian yang bagus, pakaian yang terindah lah, yang apa segala macam itu. Nah, ini terbalik-balik ini orang seperti ini. Nah, yang kedua lagi, terkadang di salam sholat id itu Allahu a'lam ya, kita nggak tahu ya. Itu kadang ada yang nggak tahu itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Itu kan? Maksudnya begini Pak, subuh itu kan wajib, tapi ada yang bablas aja tuh subuh. Tapi dia takut kalau dia nggak sholat id, maka dia bela-belain tuh dia sholat id. Mau ke Senayan, mau ke Istiqlal, mau ke Al-Azhar, dibela-belain itu. Sampai dia lupa, kan ada yang seperti itu Pak, bablas Pak. Ini kan edukasi sebenarnya buat anak-anak kita ya. Kita harus beritahu itu sebenarnya. Ini sunnah nak, ini wajib. Ini sunnah nak, ini wajib. Nah, tuh. Lalu kemudian kondisinya juga malah yang lebih terbalik lagi begini. Ya, besok nih sholat id nih. Memang ini udah kebiasaan orang itu mungkin ya. Sholat subuhnya itu selalu bablas, walaupun dia sholat subuh. Dia sholat subuhnya menjelang waktu syuruk. Menjelang waktu syuruk. Udah sekalian mandi buat sholat id katanya. Sekalian pakai baju sholat id. Jadi dia sholat subuh, langsung berangkat ke sholat id. Nah, terbaliknya itu apa? Terbaliknya itu sholat idnya di akhir waktu menjelang sholat subuhnya di akhir waktu menjelang syuruk, sholat idnya di awal waktu. Padahal sholat id itu adalah sholat sunnah. Nah, ini kan perlu kita sampaikan ke anak-anak kita atau keluarga kita. Ini edukasi, ini pelajaran tuh, jangan dibalik-balik begitu. Enggak apa-apa, memang syiar Idul Fitri sama Idul Adha itu memang seperti itu, salah satunya dalam untuk pelaksanaan sholat id. Lalu kemudian
Yang ketiga tadi kita akan lihat hadisnya, itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Yang kalian dapati maka solatlah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Itu tadi, sempurnakan yang 2 rakaat tadi. 2 rakaat itu yang pertama 7 takbir, yang kedua 2 takbir. Nah, maka seperti inilah dalam pelaksanaan masbuk solat Id. Apakah itu solat Idul Adha maupun solat Idul Fitri. Nah, dalam pelaksanaan solat Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum pelaksanaannya itu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya itu Idul Adha dan Idul Fitri itu hampir sama semuanya. Nah, hanya satu yang memang harus waktunya dirubah, yaitu sunnahnya tuh kalau Idul Fitri itu kita disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Rasulullah mengajarkan itu buah kurma. Nah, kalau kita di sini ada yang makan tupat segala macam ya. Itu disunahkan itu. Itu sholat Idul Fitri sebelum. Nah, kalau sholat Idul Adha mulai dari waktu subuh itu jangan makan, sunnah tuh, jangan makan sampai selesai waktu sholat Idul Adha. Nah, waktu sholat Idul Adha selesai, disunnahkanlah kita di situ makan. Ini artinya bukan buka puasa, Pak ya. Kalau orang di kampung katanya buka puasa. Kamu puasa enggak nih? Gitu kan? Ini puasa loh. Puasanya cuma sejam 2 jam, bukan. Itu disunahkan untuk tidak makan. Disunahkan untuk makan. Seperti itu bahasanya. Itu cuman itu perbedaan waktunya. Yang lainnya semuanya sama. Selama dalam perjalanan memperbanyak takbir, tahlil dan tasbih. Lalu kemudian dalam berangkat dan pulang itu disuahakan perjalanannya berbeda, jangan sama. Itu diantaranya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian yang berikutnya, masbuk dalam sholat gerhana. Kalau yang sudah pernah melaksanakan sholat gerhana, atau yang mungkin yang sering lah setiap ada sholat gerhana diikuti, kita udah tahu sholat gerhana itu 2 rakaat. Rakaat pertama itu 4 ruku. Rakaat pertama itu 2 ruku. Jadi habis ruku pertama, sami Allahu liman hamidah, imam bangkit membaca surah Al-Fatihah lagi dengan surat pendek. Setelah itu kemudian ruku lagi. Jadi rukunya ada 2. Setelah itu seperti biasa i'tidal, lalu dilanjutkan dengan sujud seperti biasa. Nah, di rakaat kedua pun seperti itu. Di rakaat kedua setelah imam membaca surat pendek, ruku. Nah, sami Allah liman hamidah dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian ruku lagi. Lalu kemudian seperti biasa, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, lalu kemudian sujud 2 rakaat sampai kemudian salam. Itulah pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Pertanyaannya, bagaimana kita kalau masbuk? Ini rukunya ada 2 nih. Rukunya ada 2. Kalau sholat yang tadi kan seperti sholat jenazah, sholat apa tadi? Id sama sholat Jumat tadi kan rukunya 1. Lalu kemudian sholat yang 5 waktu juga rukunya 1. Nah, bagaimana dengan sholat sholat gerhana ini? Maka ada beberapa keadaan. Yang pertama itu dia mendapatkan, jika dia mendapatkan imam itu pada rakaat pertama itu rukuknya yang pertama, maka dia dapat 1 rakaat rukuknya yang pertama. Tapi kalau dia dapatkan imamnya itu sudah di rakaat pertama itu, dia dapatkan imamnya di rukuk yang kedua, maka dia harus menyempurnakannya. Dia masbuk, dia tinggal ya.
jadi kan dalam hal ini sebenarnya kalau melihat hadisnya itu agak sedikit gampang kita untuk mencernanya atau memahaminya. Jadi yang jadi pegangan masbuk itu adalah rukunya imam yang pertama. Jadi ruku imam itu harus kita dapat biar sempurna rakaat pertama itu. Kalau nggak dapat, maka dia menyempurnakan nanti setelah imam salam itu. Menyempurnakannya seperti apa dia menyempurnakannya? Yaitu tadi ambil yang rakaat terakhirnya itu. Berarti rukunya harus tetap 2 kali. Kemudian sujudnya tetap seperti biasa. Itu posisi yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau dia dapatin itu imamnya pada saat rakaat yang kedua, dia dapatin imamnya pada saat rakaat yang kedua, dan dia masih dapatin tuh imam pada ruku yang pertama pada rakaat kedua, itu dihitung masih 1 rakaat. Masih dihitung 1 rakaat. Maka dia nanti menggantinya masbuknya samalah dengan kondisi yang pertama tadi. Tadi kan kondisi yang pertama tadi kan dia dapatin imam itu masih rakaat pertama, lalu kemudian dia ikut ruku imam itu, ruku yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua tadi kondisinya dia dapetin imam itu di rakaat yang kedua, lalu kemudian dia dapetin imam itu di posisi rakaat di ruku yang pertama. Nah, itu sudah dihitung 1 rakaat. Perbedaannya kalau yang pertama tadi dia menyempurnakan 1 rakaat lagi. Nah, yang kedua pertanyaannya 2 apa 1 Pak? Dia harus menyempurnakan itu. Kondisi yang kedua kan dia dapetin imam itu udah ruku pertama. Berarti kan dia dapat tuh. Berarti yang rakaat pertama kan dia nggak dapat. Nah, bagaimana? Maka ini sama dengan yang tadi. Dia sempurnakan 1 rakaat lagi. Nah, kalau dia menyempurnakan yang 2 rakaat apabila dia dapatin imam itu sudah ruku yang kedua, atau dia dapatin imam itu sudah sujud, atau sudah i'tidal, atau sudah tahiyat, atau sebelum dia salam, maka dia sholat gerhananya itu dia sholat sendirian itu. Berarti dia mengulang dari awal setelah imam itu salam. Nah, ini sholat gerhana. Nah, Bapak, kita kan sholat gerhana ini jarang-jarang. Nah, mana tahu kondisinya kita seperti itu, gitu kan? Lalu kita bingung nih, gimana nih? Lalu kemudian ngambil gampangnya aja, ngambil gampangnya tuh kayak gini. Alah, ini sholat sunnah, udahlah aku sholat. Nah, kan gitu kan? Umpamanya kan? Waduh, ini ada sholat gerhana nih. Nah, berniatlah untuk sholat gerhana. Tiba sampai di sini tertinggal bingung. Aduh, biasa sholat kan cuma 1 rakaat, kok ini 2 rakaat? Sholat biasa sholat 1 ruku, kok ini 2 ruku? Gimana ini? Lah, rakaat kedua juga kok 2 ruku? Biasa 1 ruku, bingung nih. Gimana nih? Sementara saya udah tertinggal nih Mas Bu. Nah, maka ada yang mau cari gampangnya aja. Ya sudahlah, nggak usah sholat lah. Orang ini sunnah, nah nggak begitu. Nah, jadi masbuknya seperti ini harus diikuti. Nah, itu sholat ya. Nah, tuh. Yang terakhir masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu. Yang terakhir masbuk dalam sholat jenazah. Masuk dalam sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah tuh ringkas, cepat. Tidak ada yang sampai 10 menit, nggak ada. Paling lama cuma 5 menit. Bahkan mungkin 2 menit atau 3 menit. Maka biasanya ada yang tertinggal dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu kadang nggak diimbau, nggak diapa, tiba-tiba udah takbir aja. Sementara sebagian orang masih ada di kamar mandi. Dia sudah wudhu, pas dilihatnya imam sudah mau takbir yang ketiga atau keempat, balik lagi seperti itu. Ya Allah, saya udah wudhu, saya udah tertinggal. Ya udahlah, nggak usah sholat. Nah, begitu lagi kan, nggak seperti itu. Ikutilah gerakan imam itu, lalu kemudian sempurnakanlah itu seperti kita menyempurnakan sholat masbuk, sholat rawatib. Urutannya itu hanya diganti dengan takbir. Nah, urutannya itu diganti dengan takbir, Pak. Jadi takbir pertama, kedua, tiga, keempat, nanti mundur. Kita ketinggalan itu takbir keberapa? Mundur. Sempurnakan itu. Nah, seperti itu. Ini Bapak Bu ya, mudah-mudahan ini memberikan suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.